pengantar aerodinamika. Dalam pertemuan awal ini, kita akan mendiskusikan mengenai apa itu aerodinamika. Ya, kita mengenal ini sebenarnya bagian dari mekanika fluida, ya. Tetapi yang dimasukkan digolongkan menjadi fluid dynamics atau dinamika fluida, ya. Di mana dinamika fluida itu ada dinamika fluida fase cair dan dinamika fluida fase gas, ya. Hidrodinamik dan aerodinamik. Nah, pada prinsipnya hukum-hukum atau aturan-aturan yang dipakai itu sama antara aerodinamika dan hidrodinamika. Ya. Masalahnya atau bukan masalah ya, perbedaannya adalah bahwa fasenya yang berbeda. Karena fase yang berbeda, maka kemampuannya dia atau sifatnya juga berbeda. Ya, yang saya katakan kemampuan tadi adalah kalau pada fluida gas, ya, bisa dimampatkan, compressible, ya, mampu mampat, jadi bisa ditekan, bisa dikecilkan volumenya. Ya. Sedangkan kalau pada hidrodinamika dianggap bahwa tidak bisa dimampatkan, ya. Atau kalau kita lebih mau mendalami bahwa partikel-partikel, ya, yang pada aerodinamika itu jumlahnya tetap tapi volumenya bisa menjadi lebih kecil, ya. Sedangkan pada hidrodinamika partikelnya tetap, volume juga tetap, tidak bisa menjadi lebih kecil. Ya, itu sebabnya kita mengenal apa yang disebut dengan rapat massa, ya, atau mungkin ada yang disebut dengan specific gravity, ya, rho, ya. Jadi itu perbedaannya antara aerodinamika atau fase cair dengan fase gas. Cair adalah hidro dan gas adalah aero. Ya. Baik, sebelumnya kita berdiskusi dulu ya, memperkenalkan ya, atau mendiskusikan sedikit mengenai apa itu aerodinamika, ya. Aerodinamika adalah salah satu cabang dinamika atau pergerakan yang berkenaan dengan kajian pergerakan udara, khususnya ketika udara tersebut berinteraksi dengan benda padat. Ya. Aerodinamika adalah cabang dari dinamika fluida dan dinamika gas, tadi sudah saya sebutkan, dengan banyak dasar teori yang sama, ya. Fluid dinamik, ya, maupun aerodinamik, ya, itu sama, ya, teori yang dipakai. Ya. Ya, teori yang dipakai sama sebagai dasar perancangan atau dasar kajian. Aerodinamika seringkali digunakan secara sinonim atau sama dengan dinamika gas alam. Ya, dengan perbedaan bahwa dinamika gas berlaku bagi semua gas. Prinsipnya seperti gas yang ada di muka bumi ini. Satuan dan dimensi. Sebuah studi dalam sains apapun harus mencakup pengukuran dan perhitungan. Nah, itu penting itu ya. Ya, mengandalkan sistem unit yang disepakati dalam hal kuantitas, ya, dapat diukur dan diekspresikan, ya, mengandaikan, ya, mengandaikan sistem unit, ya. Ada satu sistem, saya ganti dulu biar mudah ya. Ada satu sistem yang telah diterima untuk sebagian besar cabang sains dan teknik dan untuk aerodinamika, khususnya sebagian besaran internasional, ya. Ya, jadi sebagai besaran internasional, ya. Sistem itu adalah sistem internasional, the units atau disingkat menjadi satuan SI, dan digunakan di seluruh diskusi kita ini. Ya, diskusi kita mengenai aerodinamika itu yang menjadi dasar kita itu adalah SI. Ya.
Mungkin akan sedikit juga disinggung-singgung mengenai sistem satuan yang lainnya, ya, metris atau British, ya, atau mungkin ada yang mengatakan apa sistem-sistem yang lain, ya, tapi yang seperti British, ya, itu yang pound, ya, mungkin inch dan sebagainya. Ya, di sini dikatakan kecuali di beberapa tempat yang disebutkan secara khusus. Penting untuk membedakan antara istilah dimensi dan unit. Nah, ini yang sering membingungkan kita, ya, sehingga kita sebagai orang-orang engineers atau ahli-ahli teknik itu sering rancu atau bingung, ya, mengenai apa yang dimaksud dengan dimensi dan unit, ya, sehingga sering kita itu menghitung, ya, atau mengkalkulasi unit hasil dari suatu katakan persamaan, ya. Misalnya satuan kecepatan, ya, kalau itu masih mudah, ya, itu artinya, ya, kecepatan itu adalah meter kali katakan waktu, ya, meter dibagi waktu, berapa kecepatannya, kilometer per detik, kilometer per jam, dan sebagainya. Sehingga dimensi-dimensi itu kadang-kadang kalau sudah perkalian atau rumusnya sudah rumit, dimensi itu dicari, ya, dan itu yang membingungkan kita. Nah, di sini sedikit diperkenalkan mengenai dimensi dan unit. Misalnya dimensi panjang mengungkapkan konsep kualitatif perpindahan linier atau jarak antara dua titik sebagai gagasan abstrak tanpa mengacu pada pengukuran kuantitatif yang sebenarnya. Jadi kuantitatif itu besaran, ya, 2 meter dan sebagainya. Tetapi kalau di sini dikatakan jarak atau perpindahan linear atau jarak antara dua titik, ya, itu tidak disebutkan besarannya, ya, sehingga itu yang saya katakan tadi pada awalnya, satuan itu kita turunkan, ya, sehingga panjang itu apa, kecepatan itu apa, percepatan itu apa, ya, percepatan satuannya adalah panjang per waktu kuadrat contohnya. Nah, tetapi saya yakin bahwa kalau Anda sudah mendalami cukup dalam, ini tidak membingungkan, ya, antara dimensi dan unit. Jadi meter adalah satuan panjang yang merupakan jumlah aktual dari perpindahan linier. Dan begitu juga dengan 1 mil. Meter dan mil adalah satuan yang berbeda karena masing-masing berisi panjang dan satuan yang berbeda. Tetapi keduanya menggambarkan panjang dan karenanya merupakan dimensi yang identik. Nah, ini salah satu contoh membedakan antara dimensi dengan dimensi dan unit, ya. X meter sama dengan suatu L, ya. L itu sebetulnya dari length, ya, panjang, ya. Kenapa saya pakai seperti ini, tidak saya kirakan M? Karena ini adalah yang banyak dikenal perkenalan kita di sistem internasional, ya, SI, ya, SI unit, ya. Ini lambangnya L adalah kuantitas kali meter memiliki dimensi panjang, ya. X meter, ya, kuantitasnya X meter memiliki dimensi panjang. X mil juga L, ya, kuantitas X mil memiliki dimensi panjang sama, tetapi X meter tidak sama dengan X mil. Ya, X mil dan X meter adalah besaran panjang yang tidak sama. Nah, itu baru kita lihat, ya, sama dia adalah dimensi panjang, ya, tetapi tidak sama kuantitasnya, ya. X meter sama dengan X mil, ya, dimensi X meter sama dengan dimensi X mil, dimensinya sama, tetapi kuantitasnya, panjangnya atau unitnya tidak sama. Nah, saya kira ini sebenarnya tidak perlu didiskusikan, ya, tetapi ini adalah cara atau memudahkan kita misalnya menentukan satuan, ya. Satuan dari satu besaran
yang kita tidak tahu. Energi kita pasti tahu itu joule. Ya. Newton, meter kita tahu. Ya. Tapi suatu saat ya kita lihat bahwa meter itu adalah satuan energi. Kenapa seperti ini? Ya. Mungkin Anda terkejut. Ya. Apalagi kalau misalnya kita tidak menelusuri ilmu teknik itu khususnya misalnya dalam bidang energi. Ya. Joule sampai dengan Newton meter. Ini selalu saya sebutkan ya, khususnya untuk materi-materi yang berhubungan dengan konversi energi. Ya. Joule sampai dengan Newton meter. Ya. Newton itu satuan apa? Masa Pak, panjang, berat, saya tidak tahu. Yang penting meter itu apa satuannya? Seperti yang kita diskusikan di sini, meter itu adalah satuan panjang. Ya, panjang. Kok bisa joule ya? Kok bisa energi ya? Coba Anda sementara kita mendengarkan diskusi ini, coba Anda tulis di secari kertas. Ya. Joule sama dengan Newton meter. Kemudian kita pindahkan Newton ke ruas kiri. Karena dari kanan dia ke ruas kiri, maka dia harus diletakkan di bawah. Jadi Joule per Newton sama dengan meter. Ya. Mudah-mudahan Anda mengerti yang saya maksudkan. Sehingga kita lihat meter itu ada Joule. Joule per Newton. Energi Joule itu. Nah, dan masih banyak yang bisa kita diskusikan. Itulah yang saya katakan kadang-kadang membingungkan. Nah, itu sebabnya diberikan sedikit dasar mengenai beda dimensi dengan unit. Ya. Nanti kalau Anda ingin diskusikan apa benar sih Pak, meter itu adalah satuan energi. Ya. Nanti coba kembali ke hukum kekekalan energi, kembali lagi kekekalan energi itu yang diekspresikan oleh Bernoulli. Ya, kita lihat ya. Dalam Bernoulli itu ada set, di mana set itu ada energi, potensial, padahal set satuannya adalah panjang, satuan panjang atau meter. Baik, itu sedikit saya singgung, ya, hanya untuk mengingatkan aja mereview. Dimensi dan unit dasar. Ada 4 dimensi fundamental yang semuanya adalah semua besaran fisik yang berbeda dan dapat diekspresikan. Nah, ini ya, satuan SI, kadang-kadang kita bingung, satuan SI itu apa ya? Nah, ternyata yang diperkenalkan adalah seperti ini. Dimensi itu adalah massa, M, panjang, L, waktu dan suhu itu theta. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah, saya mengambil dari referensi ini ya. Kelompok unit yang konsisten dibentuk dengan menentukan unit dengan nilai tertentu untuk masing-masing dimensi ini. Dalam teknik penerbangan, satuan yang dipakai masing-masing adalah kilogram, meter, ya, detik atau second, ya, dan Kelvin atau derajat Celcius. Ya. Ini identik dengan unit dengan nama yang sama dalam penggunaan umum dan ditentukan oleh perjanjian internasional. Seperti kita ketahui, masing-masing negara ya, mempunyai satuan. Ya. Negara-negara Eropa, khususnya Inggris, mempunyai satuan yang disebut dengan British. Ya. Kemudian seperti Asia, seperti Jepang dan sebagainya, maka mereka memakai metrik. Ya. Sehingga kita yang di Indonesia itu bingung, yang mana buku acuan yang bisa kita pakai. Ya, semua bisa kita pakai. Ya, cuman kita nanti akan tahu ya, mana yang sistem British, ya, mana yang sistem metrik. Ya. Kemudian ada lagi yang sistem internasional. Ya. Nah, kita lihat, saya paling suka dengan derajat Celcius ini. Mengapa mereka pakai Kelvin? Atau mungkin di Eropa atau di British mereka pakai Fahrenheit. Tapi mengapa? Ya, ada satu yang disebut dengan apa itu? Kalau Kelvin absolut, yang satunya di Fahrenheit itu apa namanya? Ya, R, ya, mirip dengan Reaumur, ya, tetapi dia ada lain satunya, satuan absolut. Ya. Saya tidak tahu, apakah Anda tahu apa itu dimaksud dengan Kelvin? Atau Anda sudah tahu Kelvin itu adalah minus 273 derajat Celcius? Ya.
Saya hanya mengingatkan kembali aja bahwa Kelvin itu adalah sebuah satuan absolut ya, di mana 0 Kelvin itu adalah minus 273 derajat Celcius. Ya, saya pernah mengunjungi negara ya, di mana istri saya mengambil studi lanjut ya, disebut dengan Kanada. Di sana di kota di daerah namanya Manitoba ya, kita mengalami temperatur minus 31 derajat Celcius. 0 derajat Celcius atau minus 1 derajat Celcius saja rasanya sudah dingin sekali. Kalau minus 31 derajat Celcius itu bagaimana rasanya? Apalagi kok Kelvin ini ya, minus 273 derajat Celcius ya. Itu adalah bahwa diasumsikan ya, atau saya tidak tahu siapa menemukan bahwa pada 0 derajat Kelvin, 0 Kelvin ya, tidak ada derajatnya, itu molekul sudah tidak bergerak. Ya, kalau dasarnya adalah Fahrenheit, maka absolutnya adalah yang disebut dengan Rankine. Ya, minus 460 derajat Fahrenheit. Ya, sama dasarnya adalah molekul pada saat itu pada titik 0 Kelvin atau 0 Rankine itu adalah molekul tidak bisa bergerak, hanya mengingatkan aja. Ya. Sehingga kita bingung ya, dalam hitung mana temperatur yang kita pakai, derajat Celcius atau Kelvin dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Ini identik dengan unit dan nama yang sama dengan penggunaan umum dan ditentukan oleh perjanjian internasional. Ya. Jadi rumus-rumus, ya, apakah dia fisika atau apakah dia kebanyakan ya, rumus empirik itu umumnya memakai ya, temperatur seperti absolut ini ya, tetapi itu kita lihat perjanjiannya. Lebih mudah dan konvensional dipersiapkan nama unit ini dengan singkatan ya, kilogram untuk kilogram, meter untuk m itu untuk meter, kg untuk kilogram ya, s untuk sekon ya atau detik, derajat Celcius untuk derajat Celcius, K untuk Kelvin yang tadi sudah sedikit saya singgung. Derajat Celcius adalah 1/100 bagian dari kenaikan suhu yang terjadi saat air murni pada suhu beku dipanaskan hingga suhu didih pada tekanan standar. Ya, ini mereka membuat seperti itu ya. Dalam skala Celcius ini dibuat ya. Air murni pada tekanan standar ya, tekanan standar. Ya, kita anggap tekanan di sekitar kita ini adalah standar. Ya. Air itu membeku pada 0 derajat Celcius dan mendidih pada 100 derajat Celcius pada kondisi tekanan standar. Ya. Ini juga kalau kita mau sedikit teliti ya, tekanan standar itu apa? Nah, itu harus kita ketahui sehingga suatu saat air tidak membeku tepat pada 0 derajat Celcius. Air mendidih tidak tepat pada 100 derajat Celcius. Tetapi untuk memudahkan hitungan, ya, umumnya hal-hal seperti itu diabaikan dan kita percaya air membeku pada 0 derajat Celcius dan mendidih pada 100 derajat Celcius. Ya, itu adalah beberapa batasan-batasan ya untuk memudahkan kita melakukan suatu kajian atau membuat suatu desain. Satuan Kelvin mempunyai ukuran yang identik dengan derajat Celcius. Tetapi skala suhu Kelvin diukur dari suhu nol mutlak yaitu kira-kira minus 273 derajat Celcius ya. Jadi suhu di Kelvin sama dengan suhu dalam derajat Celcius ditambah 273. Di sini disebutkan kurang lebih ya. Kira-kira seperti itu. Sementara kita berdiskusi di sini, pada waktu saya masih di SMA, guru saya membuat suatu membuat suatu bukan penelitian ya, dia memberikan suatu percobaan ya, bukan percobaan sih, dia yang menunjukkan memperagakan sesuatu. Ya. Yang ditanyakan pada kita adalah
Air, tanda-tanda air itu mendidih apa? Temperatur 100, Pak. Apalagi? Ada gelembung-gelembung. Nah, ya, begitu 100 derajat Celcius kita lihat ya, mendidih, ada gelembung-gelembung yang muncul di airnya ya. Nah, itu orang awam tahu, oh sudah mendidih ini. Ya, tanpa mengukur mereka katakan 100 derajat Celcius. Guru saya mengambil segelas air, kemudian dimasukkan di dalam sebuah tabung. Ya. Tabung tersebut kedap, kemudian isi udara di dalam tabung tersebut bisa keluar. Sehingga tekanannya turun, ya, tidak diukur. Ya. Pada waktu itu memang diukur, tapi saya tidak melihat ukurannya. Tapi saya lihat bahwa temperatur di dalam ruangan kita ya adalah temperatur yang umum seperti yang kita rasakan, yang kita anggap bahwa tekanan itu adalah standar. Tetapi air tersebut sudah mengeluarkan gelembungnya. Ya, saya yakin percaya Anda tahu ini ya, tapi hanya untuk mengingatkan. Terus dia tanyakan, "Duh, ini kenapa ya?" Katanya tadi waktu mendidih, ya tandanya ada gelembung. Temperatur masih berapa ini dia sudah ada gelembung-gelembungnya. Kami tidak melihat api, ya, tapi dianggap bahwa temperaturnya temperatur sekitar. Ya. Nah, ternyata inilah yang menjadi pegangannya, tekanan standar. Begitu tekanan di sekitar kita itu menurun, ya, maka didihnya juga berubah. Ya. Air bisa mendidih pada 60 derajat Celcius pada tekanan rendah, ya, apalagi dia di vakum ya. Sehingga ada beberapa teknologi yang memakai fenomena ini untuk memperlakukan air. Ya, sampai air, saya tidak tahu perlakuan air itu adalah untuk penjernihan atau untuk sterilisasi dan sebagainya. Tapi itu yang dilakukan. Tapi dalam pertemuan ini yang saya inginkan diskusi ini adalah Anda ingat ya bahwa tekanan standar ya, kalau tekanannya turun maka titik didihnya juga turun. Ya, apapun zat cairnya. Air yang 100 derajat turun ya, mendidih pada katakan 60 derajat misalnya. Ya, atau bahkan 24 derajat atau 30 derajat. Itu hanya untuk mengingatkan atau kita review. Tolong beberapa istilah di sini ada review kembali ya. Pecahan dan kelipatannya. Kadang-kadang unit dasar didefinisikan pada diskusi sebelumnya, tadi kita diskusikan ya, berukuran besar atau tidak nyaman untuk kasus tertentu. Nah, enak nulisnya gitu ya. Dalam kasus seperti ini, kuantitas dapat dinyatakan dalam beberapa pecahan atau kelipatan unit fundamental. Nah, ini satuan. Kelipatan dan pecahan tersebut dilambangkan dengan menambahkan prefiks ke simbol yang menunjukkan unit fundamental atau unit dasar ya. Awalan yang paling banyak digunakan adalah aerodinamika adalah M untuk mega. Menunjukkan satuan 1 juta. Kilo menunjukkan 1000. Mili menunjukkan 1/1000 bagian. Mikro menunjukkan 1/1000 bagian. Ya, saya tambahkan, tolong Anda pikirkan, Anda review. Kalau nano, kita sudah bergerak ke nano itu berapa? Ya. Jadi 1 megawatt sama dengan 1 juta watt. 1 mm sama dengan 0,01 meter. 1 mikrometer sama dengan 0,01 mm. Awalan dipasang ke unit membuat unit baru. Sebagai contoh, 1 meter persegi sama dengan 1 dalam kurung ya, yang persegi itu 1 mm perseginya ya. Sehingga kalau 10 pangkat 6 ya, kalau kita ke meter persegi dari milimeter persegi itu adalah 10 pangkat 6 meter persegi ya, bukan 10 pangkat 3 meter persegi. Ya, kita membayangkan ini dikalikan 2, bukan. Ya, meter persegi itu hanya satuannya dan ini tetap. Ya, misalnya 10 pangkat 6 jadi meter persegi ke milimeter ke meter persegi itu adalah 10 pangkat 6, jadi bukan 10 pangkat 3. Untuk beberapa tujuan,
ya, jam atau menit dapat digunakan sebagai satuan waktu. Satuan besar fisik lainnya. Setelah mendefinisikan 4 dimensi dasar dan satuannya, ya, dimungkinkan untuk menetapkan satu satuan dari semua besaran fisik lainnya. Nanti kita lihat di tabel satuannya ya pada bagian akhir. Kecepatan misalnya didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Oleh karena itu ia memiliki dimensi L, ya, jarak, waktu, T pangkat min 1, dan diukur dalam meter per detik. Ya, meter S pangkat min 1 per detik ya. Ini sering disebut dengan satuan turunan ya, seperti ini. Satuan utamanya tadi massa, panjang, ya, kemudian sudut ya, atau waktu. Kadang-kadang diinginkan dan diizinkan untuk menggunakan kilometer per jam. Meter per detik, kilometer per jam. Yang penting ini ya, panjang dibagi waktu. Atau knot, mil laut per jam. Mil panjang per jam satuan waktunya sebagai satuan kecepatan. Dan kemudian harus berhati-hati untuk menghindari kesalahan ketidakkonsistenan. Ya, kadang-kadang pakai meter, kadang-kadang pakai kilometer, ya, kadang-kadang pakai jam, kadang-kadang pakai detik. Ya. Ya, kalau kita sudah mulai awal memakai satuan tertentu, itu harus tetap kita pakai sampai pada akhirnya. Ya. Sehingga kadang-kadang hitungan bisa berubah atau sama sekali nyimpang ya karena tidak konsisten. Untuk menemukan dimensi dan satuan dari besaran yang lebih kompleks, dibuatlah sebuah bilangan konversi dengan prinsip homogenitas dimensi. Artinya, dalam persamaan fisik apapun yang valid, dimensi kedua sisi harus sama. Ya. Jadi jika misalnya massa muncul di sisi kiri persamaan, massa juga harus muncul di sisi kanan persamaannya ya. Dan demikian pula hal ini berlaku untuk panjang, waktu, dan temperatur. Ya. Jadi mungkin ada hubungannya juga ya. Ya, energi atau kekalahan energi sebelah kanan sama energi sebelah kiri. Ya. Jadi untuk mencari dimensi gaya, dasarnya adalah hukum Newton 2. Gaya dan massa kali percepatan. Sedangkan percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Dinyatakan secara dimensional adalah ini kecepatan ya, dibagi waktu. Ya. Sedangkan percepatan dikatakan percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Ya. Jadi ini adalah satuan kecepatan, begitu dibagi T menjadi satuan percepatan. Massa M kali percepatan. Percepatan itu L per T atau kecepatan dibagi T. Sehingga muncullah bahwa gaya itu adalah M massa kali L ya, satuan panjang bagi waktu dibagi waktu pangkat 2. Menulis dalam satuan yang sesuai terlihat bahwa gaya diukur dalam satuan kilogram meter per detik. Kilogram meter per detik. Nah, waktunya karena bagaimanapun satuan gaya diberikan nama Newton. Umumnya disingkat N, maka 1 N sama dengan 1 kg meter per detik kuadrat. Gaya 1 kg meter per detik kuadrat. Jadi kalau melihat lama-lama seperti ini, jangan bingung, karena kita sedang mendiskusikan bahwa ini adalah dasar-dasar dari rumus-rumus fundamental. Ya. Perlu dicatat bahwa mungkin ada kebingungan antara penggunaan M untuk mili dan penggunaan untuk meter. M ini apa, mili atau meter ya? Nah, itu. Ini dapat dihindari dengan penggunaan spasi. Ya, ini sudah konvensi atau hukum ya. Kalau ditulis MS, maka artinya mili detik. Sedangkan M dengan spasi S, bahwa produknya itu adalah meter dan detik. Ya, meter per detik. Ya. Jadi MS itu mili detik, M spasi S adalah meter detik. Konsep dimensi menjadi dasar analisis dimensi. Ini digunakan untuk mengembangkan ilmu fisika yang penting dan fundamental. Jadi ini hanya mengingatkan kita ya, kadang-kadang kita bingung
begitu kita memanfaatkan rumus, atau salah kita memasukkan besarannya. Nah, ini yang tadi dikatakannya satuan ada dimensi dan unit. Beda dimensi dengan unit. Panjang dimensinya itu L, unitnya meter, lambangnya M. Masa M, ya, kilogram, lambangnya kg. Waktu T atau time itu detik atau S, second. Suhu theta, derajat Celcius, ya, atau Kelvin. Luas, ya, jadi satuan panjang pangkat 2, ya, meter persegi atau meter kuadrat. Volume L pangkat 3, ya, satuan panjang pangkat 3, meter kubik M pangkat 3. Kecepatan, ya, panjang dibagi waktu, meter per detik, ya, meter per detik. Percepatan, panjang dibagi waktu pangkat 2, meter per detik kuadrat. Ya, sudut ini tidak ada satuannya, ya, radian atau derajat, di mana radian ditunjukkan sebagai perbandingan, sebab itu dianggap tidak ada dimensinya atau dimensionless. Kecepatan sudut, radian per detik, ya, dan seterusnya kita lihat tekanan Newton per meter kuadrat atau Pascal, ya, energi Joule, daya watt, ya, momen itu adalah Newton meter, ya, viskositas adalah kilogram meter per detik atau Poisson, ya, kilogram meter per detik, ya, kilogram per meter detik atau Poisson, ya. Viskositas kinematik meter kuadrat per detik, meter kuadrat per detik, ya. Modulus elastisitas, ya, Newton per meter kuadrat atau Pascal, Newton pangkat Newton per meter persegi atau Pascal, ya. Saya kira itu untuk satuan-satuan dan sudah diterjemahkan dalam tabel ini.